Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi setelah sekian lama saya vakum, mungkin hampir 1 bulan lebih ya. Kita akan bicara tentang pasien yang saya share via YouTube, pasien dengan hipoksia, chest pain, febris, dan kebetulan dari ECG didapatkan suatu atrial fibrillation. Nah, pilihannya adalah rate atau rhythm control. Ya. Oke. Ini adalah pasien yang saya share di IG story tadi kemarin ya. Kemarin pagi ya. Pasien yang kalau kita lihat yang sekilas yang jelas kelihatan sekali adalah ini adalah adanya suatu aritmia ya. Di mana aritmia ini irregular ya. Irregular, kita lihat di sini jarak antara R ke R-nya tidak teratur ya. Sama sekali tidak ada pola ya, dengan gelombang P yang tidak jelas. Ya, walaupun memang ini tidak bisa menggambarkan 100% apa yang terjadi, karena tetap sebaiknya dilakukan EKG 12 lead. Tapi bagi teman-teman yang udah biasa di UGD, saya kira melihat ECG ini akan terlihat bahwa ECG ini adalah suatu EKG dengan paling besar kemungkinan adalah suatu gangguan irama atrial fibrilasi. Ya. Tapi bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Misalnya pada pasien dengan multifokal atrial takikardi, ya, itu kadang-kadang mirip sekali dengan atrial fibrilasi. Jadi tetap sebaiknya dipastikan dengan suatu EKG 12 lead. Ya. MAT itu kadang-kadang mirip banget dengan atrial fibrilasi. Jadi sebaiknya dilakukan EKG 12 lead. Oke, tetapi oke lah, kita asumsikan bahwa ini adalah suatu pasien dengan atrial fibrilasi, dan kalau kita lihat di sini atrial fibrilasinya rapid ya. Rate-nya bisa mencapai 168 ini pada periode tertentu, walaupun kadang-kadang dia sampai di 120-130-an. Kemudian yang kalau kita lihat yang lain adalah RR-nya meningkat nih ya. RR-nya meningkat, tapi tensinya masih cukup baik ya. Dengan MAP 69, saya kira masih cukup bagus. Ada satu yang kurang bagus di sini adalah adanya saturasi oksigen yang rendah, ya, SpO2. Oke. Apa yang harus kita lakukan pada pasien seperti ini? Nah, ini yang kita share di polling IG story ya. Ini adalah pasiennya, saya memang pasien beliau ini dengan diabetes ya, ada CKD ya, ada chronic kidney disease, tetapi belum sampai HD ya, belum sampai HD ya. Kemudian ada nyeri dada dan demam 39 derajat Celcius. Apa yang dipilih oleh teman-teman untuk beliau gitu ya. Ada beberapa pilihan, kardioversi, amiodaron, bisoprol, atau di sini saya berikan sesuatu yang agak berbeda sedikit, yaitu pemberian paracetamol. Sebenarnya harusnya ada satu lagi di sini, intubasi misalnya di sini. Oke, ya, sayangnya kalau IG story kan maksimal 4 ya bulinya. Jadi saya nggak fokus sampai ke sana sih. Kardioversi ternyata hampir dari sekian yang votes ini ada 28% yang votes ya, hampir seperempatnya. Dan kalau dikombinasi dengan amiodaron injeksi ini ternyata hampir 50% pasien, 50% teman-teman itu memilih untuk rhythm control. Kenapa? Karena ini dianggap sebagai suatu gawatan, suatu gangguan hemodinamik ya, dengan hipoksia ya. Mungkin dianggap sebagai gangguan hemodinamik. Kemudian ada yang mengusulkan untuk pemberian bisoprolol, yaitu rate control 12%, dan ada yang memberikan pemberian paracetamol 29%. Kira-kira mana nih yang menurut saya belum tentu benar ya, tapi apa yang akan saya pilih pada kondisi seperti itu. Jadi beberapa teman yang menganjurkan untuk dilakukan suatu rhythm control, kardioversi, apalagi kardioversi, biasanya memakai alur dari ACLS ya, di mana pada pasien dengan heart rate di atas 150 kali per menit ya, terapi oksigen. Nah, pasien ini memang sudah mendapatkan oksigen ya, oksigennya memakai oksigen masker ya, kurang lebih sekitar 6 liter per menit waktu itu. Identifikasi irama. Nah, apakah takiaritmia menyebabkan hipotensi
gangguan mental status, tanda-tanda syok, nyeri dada iskemik, gagal jantung akut, ya, maka dipertimbangkan untuk suatu synchronized cardioversion. Ya. Ini yang menjadi dasar, karena teman-teman menganggap ini adalah suatu gangguan hemodinamik, ya, mungkin dianggap sebagai gagal jantung akut, ya. Karena sebenarnya kalau dari hipotensi, beliau masih belum hipotensi, ya. Status mentalnya nggak saya cantumkan, tapi sebenarnya pasiennya masih sadar, shock nggak ada, nyeri dada ya ada. Asumsi teman-teman mungkin ada suatu nyeri dada iskemik dan gagal jantung akut, ya, pertimbangan sedasi, dan kemudian dilakukan synchronous cardioversion. Dan salah satunya juga karena di ESC Guideline tahun 2020 ini jelas disebutkan bahwa kalau atrial fibrillation yang unstable, yang secara hemodinamik ini dianggap tidak stabil, maka dianjurkan untuk suatu emergency electrical cardioversion. Ya. Memang tidak sangat rinci sekali apa yang disebut dengan hemodynamically unstable itu. Nah, itu masih penjelasannya belum sangat detail banget di sini, ya. Iya, hampir mirip dengan ACLS yang disebutkan, ya. Jadi intinya melakukan cardioversi kita harus memikirkan manfaat sama resiko. Manfaat sama resiko. Dan problemnya adalah teman-teman memakai guideline dari ACLS maupun SC yang relatif dia merupakan guideline yang bersifat general, ya. Tidak detail banget ini juga, ya, dengan general. Apalagi kalau tadi tensinya misalnya kita asumsikan 85 gitu. Saya yakin semua hampir yang melakukan cardioversi hampir mungkin 50% lebih, ya. Tapi karena tensinya masih cukup baik, jadi mungkin ada teman-teman yang mau berpikir untuk memberikan amiodaron. Tapi kalau ini tadi tensinya misalnya tensinya ini turun, ini misalnya 85 gitu, ya, hipotensi, saya yakin hampir semua melakukan cardioversi. Karena menganggap bahwa ini satu hal yang teman-teman kalau melihat di guideline ACLS adalah ada kalimat ini, teman-teman. Apakah takiaritmia menyebabkan hipotensi? Gangguan mental. Apakah syoknya karena takiaritmianya? Apakah nyeri dadanya karena takiaritmianya? Apakah gagal jantung akutnya karena takiaritmianya? Karena AF rapidnya itu. Itu yang harus dipertanyakan oleh teman-teman. Ya. Jadi, kapan sih sebenarnya kita harus melakukan emergency cardioversion langsung, tanpa terlalu banyak berpikir? Ini pada kasus aritmia, ya. Itu pada pasien dengan unstable wide QRS tachycardia. Ya, kita nggak usah berpikir dia itu suatu aberran conduction apa enggak, ya udah langsung aja dikerjakan. Ya, VT atau VT dengan SVT dengan aberran, kalau dia tidak stabil, ya boleh kita kerjakan. Atau kita yakin bahwa itu suatu SVT, QRS-nya sempit, cepat, ya, tapi tidak stabil, ya, ya udah kita kerjain lagi. Tapi bagaimana dengan AF yang tidak stabil? Apakah itu harus betul-betul masuk ke sini atau tidak? Nah, pada unstable AF ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Ya. Harus ada banyak hal yang harus kita pikirkan sebelum kita langsung right away melakukan suatu electrical cardioversion atau rate control bahkan. Ya. Harus kita pikirkan. Jadi, kita tidak boleh melakukan kardioversi pada pasien dengan AF yang unstable. Itu tidak boleh. Kecuali, ya, ada kecualinya. Kecuali kita yakin salah satunya adalah takiaritmianya ini yang menyebabkan masalah. Karena ada enggak kemungkinan bahwa ada masalah, kemudian terjadi takiaritmia? Ngerti nggak maksud saya? Jadi bukan AF-nya yang bikin hipotensi, tapi hipotensi, ada masalah yang lain yang menyebabkan AF-nya jadi rapid. Misalnya pada pasien kita, nanti kita bicarakan, ya. Jadi pada pasien AF yang bahkan tidak stabil sebelum melakukan kardioversi, ada beberapa pertanyaan ini saya rangkum, sebenarnya pernah saya bicarakan, teman-teman boleh lihat di YouTube saya, itu pernah saya bicarakan juga. Sebelum melakukan kardioversi kita harus memikirkan banyak hal. Ya. Pertama, satu, apakah AF-nya dengan BPW? Itu. Pada pasien dengan AF dengan BPW, ini sinus dengan BPW, ya, Wolff-Parkinson-White syndrome. Pada AF dengan sinus BPW kemudian menjadi AF BPW, maka memang kita harus dipikirkan untuk melakukan suatu cardioversion atau bahkan defib, ya, defibrillation. Kenapa? Karena
pada AF dengan BPW ini akan prone menjadi suatu ventricular fibrilasi. Cirinya gimana AF dengan BPW? Yaitu irregular rhythm, responnya cepat banget, seringnya di atas 200, bahkan mencapai 300. Karena apa? Karena dia tidak melalui AV node, tetapi dia melalui jalur konduksi. GRS lebar, kemudian ada variasi di antara GRS, dan aksesnya itu stabil. Ini membedakan dengan suatu torsade Poinct. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini cepat banget di atas 200 secara overall, ya. Kemudian ada bit to bit variation, ya. Ada yang sempit, ada yang lebar banget seperti ini, lebar banget seperti ini, ya. Rate-nya cepat, ya. Aksesnya relatif tetap nih. Ini adalah suatu, kita curiga suatu AF dengan BPW. Pokoknya rate-nya di atas 200 deh. Apalagi mencapai 300. Karena dia tidak melalui AV node, tapi melalui aksesori pathway. Ini juga sama, ya, cepat, kemudian QRS-nya itu bervariasi, ada yang gede banget, ada yang agak kecil, gede banget, cepat. Nah, itu AF lah. Itu kita pikirkan ini suatu AF dengan BPW. Karena ketika kita lakukan kardioversi, kita dapat ini sinus dengan BPW, ya, delta wave di sini, ya, sinus dengan BPW. Ini juga sama, ini sampel dari internet, variasi, ada yang lebar, ada yang sempit, QRS cepat banget rate-nya. Nah, ini suatu BPW. Kita lakukan tindakan ini gelombang delta. Bedakan dengan AF dengan RBBB atau LBBB atau apapun. QRS-nya mungkin lebar, tetapi tidak akan secepat seperti AF dengan BPW. Tidak akan di atas 200 deh. Gitu ya. Heart rate-nya 144. Dia QRS-nya lebar. Ini harus dibedakan dengan AF dengan BPW. Aksesnya sama, tapi nggak akan secepat itu. Dan tidak ada variabel perbedaan antara bentuk QRS 1 dengan QRS lain. Harus dibedakan dengan torsade Poinct, di mana dia aksesnya itu berubah. Nah, ini yang atas adalah torsade Poinct, di mana dia memilin ya ke atas, ke bawah, ke bawah. Kalau yang ini relatif tetap aja. Kalau kita bikin 12 lead, ya relatif tetap aja kayak gitu. Nah, nanti bisa dibaca di sini ya. Kedua, kita harus memikirkan ini AF-nya itu primer atau sekunder. Primer dalam arti memang AF-nya karena masalah di jantung, ya, atau sekunder karena akibat sesuatu yang lain. Ya, bisa pasien dengan sepsis, ya, ada faktor-faktor di luar jantung yang bikin dia jadi AF itu, dan AF-nya jadi rapid gitu. Nah, itu adalah sekunder. Ya, jadi bukan semata-mata kalau AF dengan BPW, ya itu memang berasal dari betul-betul dari masalah di kardiak, ya. Atau sebelumnya pasien nggak AF, kemudian bisa jadi AF karena misalnya perdarahan, jantungnya udah mulai gede, ya AF-nya ini sebenarnya terpicu karena ada masalah lain. Nah, kalau pada masalah yang sekunder AF, maka kita harus hati-hati untuk melakukan suatu tindakan kardioversi. Karena mungkin AF-nya itu merupakan mekanisme kompensasi, sayangnya kebablasan. Nah, itu harus hati-hati. Jadi misalnya tadi ada pendarahan, kemudian memang pasiennya LA-nya dilatasi, left atriumnya dilatasi. Dia sebenarnya sudah mulai ada paroksimal AF misalnya kadang-kadang ya, tapi AF-nya nggak cepat misalnya. Terjadi AF, AF-nya nggak cepat. Gampangannya kalau di luar ada pendarahan itu AF-nya sekitar 80, 90 gitu ya. Tapi ketika ada pendarahan, maka AF-nya jadi cepat. AF rapid jadi cepat. Sekunder karena ada masalah yang lain. Maka kalau kita lakukan rate control, padahal masalahnya karena pendarahannya, kita lakukan rate control atau bahkan kardioversi, maka kondisi akan turun. Kemudian unstable. Apakah unstable-nya itu relatif pada AF-nya apa yang lain? Tadi pasien sepsis, pasien perdarahan atau apapun. Teman-teman, AF-nya rapid nih, ayo kita blok aja. Dikasih dikoksin, heart rate-nya dari 150, kita kasih dikoksin jadi 100. Tensinya turun. Karena sebenarnya AF-nya yang rapid itu merupakan mekanisme kompensasi dari bleeding, mekanisme kompensasi dari sepsis, dan lain-lain. Kemudian apakah itu episode pertama? Kalau episode pertama, maka aman teman-teman melakukan suatu kardioversi, itu aman. Kemudian apakah onsetnya kurang dari 12 jam? Sebenarnya onsetnya bisa 48 jam ya, tapi overall kalau kita tidak melakukan suatu transesophageal echo, maka minimal maksimal tuh waktunya kalau bisa 12 jam. Ya. Kalau bisa sih TEE, karena kalau dengan TEE maka kita yakin bisa mengeksklud trombus. Maksudnya kan tidak semua tempat ada TEE, nggak semua rumah sakit punya
kardiolog bahkan ya. Kemudian ada enggak mitral stenosis atau katup buatan? Kalau ada 2 ini udah deh, jangan pikirkan untuk cardioversion. Karena kemungkinan AF-nya udah lama. Ya, udah lama. Kalau udah lama, kalian nggak punya piranti yang tepat untuk melakukan kardioversi, malah nanti jadi trombus, jadi stroke. Ya. Terus dihitung ini charge fast score-nya gimana? Ini adalah udah pernah beberapa kali tak sampaikan buat teman-teman yang mungkin ya belum ada yang membaca atau belum tersampaikan bahwa ini adalah guidelines dari emergency medicine di Kanada, cukup baik. Jadi primary arrhythmia atau secondary to medical causes ini harus kita tanyakan. Misalnya pada pasien yang sebelumnya udah permanen AF, kemudian AF-nya jadi cepat. Jadi udah AF permanen, terus AF-nya dicepot. Karena apa? Karena sepsis, bleeding, heart failure, pulmonary emboli, ACS dan lain-lain. Ya AF-nya nggak usah diobati, nggak usah di rhythm control. Tensinya turun karena shock septic, tensinya turun karena bleeding, tensinya turun karena ada akut PE, tensinya turun karena heart failure. Artinya, apakah kita perlu melakukan kardioversi pada pasien seperti ini? Apakah perlu kita melakukan suatu rate control lah? Kalau rate control masih diperdebatkan. Yang jelas kalau kardioversi enggak. Jadi apa yang dilakukan pada pasien yang karena sekunder karena masalah yang lain adalah kita harus mencari, kemudian menemukan dan kemudian men-treat underlying-nya itu dengan agresif. Kardioversi sangat berbahaya, jelas, dan jangan terlalu agresif untuk rate control. Bahkan nggak usah dulu. Kalau misalnya dia bleeding, kasih cairan dulu, kasih transfusi dulu. Baru, setelah disakit cairan di transfusi, kok heart rate-nya masih cepat, baru kita pikirkan untuk rate control. Itu pun nggak boleh terlalu agresif. Karena mungkin AF-nya rapid itu sebagai mekanisme kompensasi sekali lagi. Nah, nanti ada penelitian, ini teman-teman bisa cari sendiri. Ini cukup baik. Jadi pada pasien dengan DUGD yang AF atau flutter, ada underlying medical illness, mungkin tidak mendapatkan manfaat dari control rate maupun rhythm. Nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Jadi pasien ada yang dilakukan di minutes, diberikan rate atau rhythm control dan tidak. Ini ada yang ACS, ada renal failure, ada heart failure dan lain-lain. Ya. Ini adalah distribusi pasiennya. Nah, apa yang kita dapat? Ternyata kalau pasiennya itu AF rapidnya atau atrial flutter-nya itu rapidnya karena penyebab di luar jantung, bukan semata-mata gangguan irama. Jadi ada penyebabnya kayak gini, stroke dan lain-lainnya, hipertensi, hipotermia, sepsis, ya, banyak yang sepsis ya. Itu ternyata ketika kita rate atau rhythm control ya, maka dia akan lebih banyak ini dilakukan intubasi, lebih banyak membutuhkan inotropik. Kenapa kok di inotropik? Ya karena AF rapidnya sebagai mekanisme kompensasi, tapi kita stop itu mekanisme kompensasi. Akhirnya tensinya turun, masuklah inotropik, intubasi, ya, kemudian dan lain-lain. Jadi sebenarnya melakukan sesuatu kadang-kadang ternyata kita pikirkan bermanfaat, ternyata tidak. Jadi ini pada pasien, ini contoh, ya. Ternyata pada pasien yang tidak kita rate control dulu, misalnya HT-nya cepat kayak tadi tuh, tapi kita berikan cairan dulu tuh sebelum rate control, ternyata efek sampingnya lebih sedikit. Ya, daripada kita langsung tiba-tiba melakukan rate control. Ya. Itu tadi unstable related to AF apa enggak. Kemudian first episode, ya ini sama. Apakah pasien unstable? Unstable, ingat ini di sini dicantumkan bahwa ketidakstabilan karena akut AF itu jarang banget, kecuali pada AF dengan WPW. Ya. Contoh yang instability apa? Hipotensi, iskemik, pulmonary udem. Ya. Treat unstable patient kalau menurut dia onset 48 jam atau WPW, tapi yakin bahwa itu karena AF-nya, bukan penyebab lain. Jadi penyebab lainnya dicari dulu. Kalau ternyata onsetnya di atas 48 jam, lebih baik rate control. Tapi kalau saya, karena resiko stroke itu jelas meningkat setelah 12 jam, maka pada teman-teman pikirkan hanya melakukan kardioversi pada kurang dari 12 jam.
Instability semata-mata karena AF itu jarang. Mengatasi underlying-nya harus agresif. Itu yang lebih penting. Kemudian kalau first episode, lah itu yang bagus, maka kita resiko stroke akan rendah. Ini rhythm control, maka first episode lebih baik. Onset kurang dari 12 jam jelas, karena ketika kurang dari 12 jam, resiko stroke-nya paling rendah. 0,1 sampai 0,6%. Ketika naik makin telat, maka makin tinggi. Apalagi kalau di atas 48 jam, makin tinggi. Ya, jadi kalau bisa ya kurang dari 12 jam. Kalau teman-teman yakin bahwa melakukan kardioversi baik dengan farmakologi maupun dengan listrik itu baik. Itu kurang dari 12 jam lebih baik. Nah, juga sama, ideal kandidat ini di guideline, kalian kan semuanya sangat fanatik pada guideline. Jadi pada guideline juga dibilang bahwa ideal kandidatnya di bawah 12 jam. Ideal kandidat di bawah 12 jam. Kalau ada mitral stenosis atau mechanical valve, tidak usah deh. Ya, resikonya tinggi banget, ada trombus di sini. Kalau pasiennya AF. Dan stetoskop kita itu enggak sensitif gitu. Jadi ya udah minimal harus echo dulu kalau mau dilakukan suatu kardioversi. Kemudian kita lihat SATWAT skornya gimana ya. Harus serendah mungkin ya. Harus rendah mungkin. Ini nanti belajar sendiri. Nah, di sini ada artikel yang menarik tahun 2019 bahwa antara early or delay cardioversion. Jadi ada wait and see ya, sampai menunggu sampai 48 jam. Karena kadang-kadang AF itu balik sendiri, convert sendiri tanpa diapa-apain. Jadi dia menunggu sampai 48 jam baru dilakukan kardioversi. Kita lihat hasilnya. Nah, tadi hasilnya wait and see approach ya ini ya, menunggu sampai 48 jam was non-inferior to early cardioversion. Jadi kita tidak harus kesusu banget gitu untuk ingat ngobatin AF kalau ada 6 ini yang kita ragu gitu. Kita belum punya echo nih. Gitu. Atau ini kayaknya karena sepsisnya, karena bleedingnya gitu. Jadi delay itu enggak kalah dengan early gitu. Kalau memang itu harus dilakukan satu kardioversi. Dan kalau memang teman-teman harus melakukan kardioversi, ya harus dilakukan antikoagulan yang cukup. Ya. Bahkan di beberapa center harus dilakukan satu TEE dulu. So, apa yang harus kita lakukan di emergency room? Satu yang dipegang oleh teman-teman, karena ya kita tahu bahwa teman-teman kan tidak semua bekerja di center yang sangat komplit, yang sangat lengkap ya, terutama di Indonesia, bahwa rate control adalah background terapi pada hampir semua AF patient. Itu dipegang dulu tuh. Bukan rhythm control, tapi rate control. Ini ada di guideline. Kalau kita sudah mengobati underlying disease-nya. Kalau underlying disease-nya belum diobati dengan baik, jangan mikirkan rate control dulu. Tadi ada penelitian, kalau kita kesusu rate control, malah hasilnya jelek. Dan itu make sense. Ini rate control, dan rate control itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. 110 udah cukup. Gitu. Untuk rate control, kalau kita mau mulai rate control, ya kita harus nyari penyebab sekundernya, kita obati dulu. Kalau memang itu betul-betul nggak ada penyebab lain, oke, kita rapid AF, kita bisa boleh agresif. Pilihan pertama jelas beta blocker, metoprolol injeksi, tapi harus ada kontraindikasi, digoxin injeksi, ya. Pertama kalau ada akut heart failure yang udah paru, ya kita pilih ini, jangan beta blocker lah ya. Slow onset tapi pelan, tapi onsetnya lebih pelan. Kalau seversi OPD asma ya injeksi diltiazem. Ya. Tuh, kembali ke pasien kita ya. Ini pasien kita tadi. Jelas di sini ada hipoksia. Ya. Kalau mengandalkan SpO2 yang finger ini. Ya. Heart rate-nya cepat jelas. Tapi aku kan bilang tadi bahwa temnya 39.
banyak teman-teman yang menganjurkan kardioversi amiodaron pada pasien ini. Dan kalau dilihat tadi kayaknya kok kurang pas ya. Tapi kita lihat teman-teman lain ada yang menganjurkan memberikan O2, itu saturasinya gimana? Non-rebreathing mask, evaluasi kalau perlu intubasi, EKG doublet, furosemid injeksi, triparacetamol, cek ureum creatinine, BGA, analisa gas darah. Ada yang langsung menganjurkan kardioversi. Ini saya kumpulin X-ray, AF, cek troponin, paracetamol, kardioversi sayang, aduh, ya. Cek lab, troponin, PCI, PCI, masuk langsung PCI. Kan belum tentu dia chest pain-nya karena koroner. Ya. Banyak berdoa. Ya. Ini Mas Wilson ini cek laborat dulu, pertimbangan kardioversi, Mbak Olga ada fototoraks, scanning, konsul kardio. Iyalah, konsul kardio itu wajib ya. Kalau kayak gini nggak konsul kardio kebangetan. Ada yang triparacetamol, unstable kardioversi. Nah, ini ada yang mengusulkan gimana kalau metoprolol injeksi. Antikoagulan, karena beliau berpikir untuk suatu kardioversi. Digoxin. Oke. Nah, kita kembali ke pasien kita tadi. Ini sebenarnya saya bilang waktu saya lihat, Mbak itu kok saturasinya 82 ya. Coba kamu benerin deh alat pengukur saturasi oksigennya itu dicari. Ternyata apa? Ternyata itu tidak nempel dengan baik. Karena pastinya kan gelisah ya, sesek ya. Ketika kita pasang lagi dengan baik, saturasinya cukup oke. Ya, di atas 90%. Oke? Tetap kita perlu evaluasi lebih lanjut ya. Tapi intinya oksigenasi sudah cukup baik ya. Jadi intinya jangan langsung berpikir intubasi. Berikan oksigen yang baik. Tapi lebih dari itu adalah kita pastikan bahwa alat ukur kita udah pas belum sih. Sama kayak EKG kan. Banyak teman-teman yang, loh itu kayak VT atau asistol. Pasiennya masih bernapas karena lepas kan. Kabelnya lepas, asistol kelihatan. Tapi nggak asistol. Jadi intinya kita pastikan alat kita itu udah benar nggak. Nah, pada pasien ini ketika kita pastikan penggunaannya dengan baik, saturasinya masih baik. Itu yang pertama. Terus apa yang harus dilakukan pada pasien ini? Yang jelas dengan latar belakang diabetes, ada CKD, ya, Febris 39. Saya masih merasa bahwa AF rapid-nya ini bukan suatu primary penyebab primer. Jadi ini pasti sekunder. Minimal karena apa? Mungkin karena demam. Panasnya 39. Apa yang harus dilakukan pertama? Berikan paracetamol. Dari jawaban itu semua, menurut saya yang paling pas adalah pemberian paracetamol. Walaupun sebenarnya bisa yang pertama, ini aku mau lihat kok, ternyata jauh banget ya. Bisa juga pemberian oksigen. Atau malah lebih tepat lagi adalah tadi pastikan bahwa alat ukur saturasi oksigen kita itu bagus, nempel dengan baik. Itu dulu. Nggak usah langsung kamu berikan oksigen yang besar dulu ya. Ini benar nih. Ini kasus yang waktu itu kita dapat. Ya. Oke. Kembali ya ke pasien kita. Udah? Saturasinya membaik. Amiodaron, paracetamol. Jadi paling bagus adalah paracetamol itu menurut saya. Dan alhamdulillah ada yang jawab gitu. Kalau tidak ada yang jawab, aduh repot. Nah, kemudian baru kita EKG 12 lead. Ini setelah paracetamol masuk, panasnya turun, membaik, kita EKG 12 sambil kita EKG 12 lead, ya memang AF. Bukan suatu MAT misalnya. Nah, tetap EKG 12 itu penting. Apa yang kita dapat di sini? Pasien chest pain. Yaitu irama AF, rapid, ini juga masih rapid, kurang lebih sekitar 120-an. Ada gelombang Q di lead V1, V2, V3, ya kan? V4, V5, bahkan V6 anterior dengan suatu RBBB. Nah, jadi ini kalau RBBB ingat ini sebenarnya RS reaction ya. Ini ada suatu gelombang Q dengan RBBB.
tapi juga ada ST elevasi. Nah, gini pertanyaan lagi nih. Oh, berarti tadi yang jawab PCA itu betul tuh. Karena ini ada ST elevasi, mungkin ada infak. Ya. Tapi teman-teman harus ingat bahwa ada infak yang ST elevasi tapi yang bukan infak. Yaitu apa? LV aneurysm. Nah, teman-teman bisa belajar lagi. Udah beberapa kali tak share di YouTube, yaitu tentang Smith formula. Kita lihat, hitung LV aneurysm memakai metode ini. Kalau gelombang T ini per panjangnya QRS kurang dari 0,36, maka lebih banyak ke LV aneurysm. Kemudian juga pada pasien dengan old myocardial infarct, prior myocardial infarct, berarti old myocardial infarct, ternyata kalau kita lakukan ECG, itu bisa false positif. Kenapa? Karena pada gelombang Q, kita bisa dapatkan ST elevasi. Q lama, ketika pasiennya ada masalah, heart rate-nya cepat, maka akan terjadi ST elevasi. Juga pada pasien dengan misalnya treadmill test. Treadmill test ada gelombang Q wave karena pada infak, pada waktu treadmill ya Q-nya ST elevasi akan naik. Dan itu sebenarnya bukan suatu tanda ini suatu positif treadmill test, bukan ya. Ini memang begitu demikian. Jadi dan kita buktikan dengan echo ketika pasien ini di echo ternyata ya betul nih. Ya, ejection fraction-nya turun dan di sini ada area di anteroapikal nih, anteroseptal apikal ada suatu aneurism di mana penipisan dari dinding left ventricle dengan bentuk yang agak nyembung sedikit ya. Ini dibuktikan dengan echo. Dan ketika kita foto tora, apa sih yang bikin chest pain? Kemungkinan ini suatu peradangan di pleura, pleuritis. Ya. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan pada pasien kita tadi? Nggak usah kesusu untuk melakukan kardioversi yang jelas. Kita turunkan dulu panasnya. Kemudian kita pelan-pelan kita cari EKG 12 lead, labora, ya, foto ronsen. Nah, baru kita, oh ini kita punya kesimpulan. Nah, jadi dan juga tadi sudah tak tunjukkan early dengan delay cardioversion ternyata tidak banyak berbeda. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan kita berikan penanya 1-2 ya. 2 penanya aja ya karena ini udah malam ya. Monggo Mas, Mbak, kalau ada yang bertanya. Kalau nggak ada kita tutup, kita tidur. Gimana? Kuliah ini mengganggu ketenangan Anda apa enggak? Kepercayaan Anda selama ini bahwa kalau kardioversi harus dilakukan pada pasien dengan gangguan hemodinamik? Semoga mengiritasi ya, karena dengan mengiritasi itu berarti kuliahnya nyampe gitu. Sekali lagi saya belum tentu benar, mungkin teman lain yang benar, atau mungkin Anda yang benar, tapi kalau itu pasien saya dan beliau ini, kita kan treat our patients like our family kan, kita menerapi pasien kita seperti keluarga kita sendiri, ya kan? Jadi kalau ini Pak Di saya, Om saya, Tante saya, itu yang akan saya lakukan. Saya tidak akan melakukan kardioversi. Ya. Oke. Saya kira nggak ada pertanyaan. Atau nanti saya buka pertanyaan di IG aja ya. Jadi teman-teman bisa bertanya lewat IG aja kalau memang ada pertanyaan nanti. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih belum. Sebenarnya ada yang sebentar saya lihat di YouTube ada yang tanya ya. Nggak ada. Alhamdulillah. Oke. So saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.